Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PPKN. Tentunya sebagai kerangka dalam persiapan ujian akhir sekolah ya. Baik, langsung saja kita bahas mata pelajaran PPKN nomor 1. Perhatikan perilaku berikut. 1. Nah, kalau kemarin sudah dijelaskan bahwasanya kalau ada perilaku ada beberapa pernyataan-pernyataan itu kita tidak harus membaca satu persatu, tapi kita langsung menuju ke inti pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah perilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Jadi kata kuncinya ada di sila kelima Pancasila. Nah, kalau sila kelima Pancasila bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita pilih pernyataan yang mengandung dengan keadilan dan sosialnya. Keadilan dan sosial. Bagaimana perilaku yang adil dan sosial itu? Kita analisa satu persatu. Yang poin yang pertama, yang ini, pengembangan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kira-kira kalau ada kegiatan yang kekeluargaan dan gotong royong termasuk sila keberapa? Sila ketiga. Jadi yang ini itu sebenarnya adalah sila ketiga. Jadi yang ini tidak dipilih. Nomor 2, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, di sini ada kalimat keadilan, berarti ini benar. Nomor 3, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Coba kita perhatikan lagi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi ini yang dicakup dalam seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak berhubungan dengan bangsa lain. Jadi kita ini tidak tepat pernyataannya nomor 3. Tidak masuk di sila kelima. Yang nomor 4, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, ini termasuk ke sikap sosial. Kenapa? Karena kepentingan umum ini berhubungan dengan sesama manusia, jadi mengandung nilai sosial. Yang betul adalah 2 dan 4. Kita pilih yang D. Nomor 2, mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Apapun upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah ini, jika tanpa dukungan seluruh warga negara tidak akan berhasil. Untuk itu, perlu dukungan dan kerelaan warga untuk mematuhi semua kebijakan pemerintah tentang PPKM Mikro. Hal ini sebagai wujud dari pengamalan Pancasila, sila yang berlambang. Nah, teman-teman, kalau ada pernyataan seperti ini, jadi apa kita kata kuncinya adalah yaitu harus adanya usaha bersama. Nah, usaha bersama itu adalah apa? Persamaannya dari persatuan ya. Jadi ini adalah persatuan. Jadi kalau kita sudah tahu kata kuncinya, maka kita lihat sila-sila yang mengandung nilai persatuan adalah sila keberapa? Sila pertama tentang apa? Ketuhanan. Sila kedua tentang apa? Tentang sosial ya. Sila ketiga tentang apa? Persatuan. Sila keempat musyawarah mufakat ya, kerakyatan. Sila kelima keadilan. Jadi kita pilih sila ketiga yang tentang persatuan. Nah, kira-kira sila ketiga ini lambangnya apa? Harus ingat lagi ya. Kita urutkan lagi ya. Pali dan kapas ini lambangnya sila keberapa? Sila kelima. Betul. Kalau bintang sila keberapa? Sila pertama. Betul. Kalau pohon beringin sila ketiga. Kalau rantai sila kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 2, hak yang harus diperoleh orang pada gambar tersebut adalah, kita lihat gambarnya. Gambarnya ini adalah orang sedang apa? Sedang berjualan. Nah, kalau berjualan, kira-kira apa haknya?
yaitu mendapat imbalan hasil kerja ya. Jadi yang D. Nomor 4, sebagai warga negara kita memiliki hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut contoh pelanggaran hak warga negara. Nah, teman-teman, kalau pelanggaran itu kira-kira kalimat negatif apa positif ya? Betul, kalimat negatif. Jadi kita nanti harus memilihnya adalah opsi yang kalimatnya itu negatif. Contohnya yang A, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kira-kira ini perilaku positif atau negatif? Kalimatnya positif ya. Jadi ini masih bagus, positif ya, positif ya. Kita 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 tulis positif saja. Positif. Nah, berarti ini positif. Bebas diperlakukan secara diskriminatif. Nah, diskriminatif itu artinya apa, teman-teman? Membeda-bedakan. Kira-kira ini perilaku apa? Negatif. Kita buktikan lagi ya, meskipun ini sudah ketemu negatif. Berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ini namanya positif. Hidup dan memperoleh hidup dan bertahan hidup, ini positif. Maka yang betul adalah jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju ke nomor 5. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, kata kuncinya adalah melestarikan. Kira-kira melestarikan ini apa artinya, teman-teman? Iya, ikut turut berpartisipasi ya, menjaga agar tetap ada. Itu namanya melestarikan. Apakah yang A, membiasakan diri berkomunikasi dengan bahasa Inggris? Kira-kira gimana, teman-teman? Ini ya tidak termasuk ya, salah, keliru. Karena bahasa daerah, masa kita menggunakan bahasa Inggris ya. Menghindari penggunaan bahasa daerah karena ketinggalan zaman. Belum tentu ya. Bahasa daerah belum tentu ketinggalan zaman. Nomor C, opsi yang C, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan teman. Nah, ini betul. Menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi karena lebih mudah. Nah, karena tadi konteks soalnya adalah melestarikan bahasa daerah, maka yang tepat adalah yang C. Nomor 6. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pengolahan sumber daya alam dilakukan pemerintah melalui badan usaha pemerintah serta bantuan pihak swasta yang pelaksananya diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk, nah apa kira teman-teman ya? A, memanfaatkan tenaga ahli. Bagaimana? Kita coba baca semuanya ya. B, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. C, memanfaatkan sumber daya alam sebanyak-banyaknya. D, memperbanyak pendapatan masyarakat dan pemerintah. Nah, jadi teman-teman, sumber daya alam itu tujuannya adalah untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, sebagai informasi saja ya, jadi kan disebutkan tuh bahwasanya sumber daya di alam yang ada di Indonesia itu dikelola oleh pemerintah melalui badan usahanya. Kira-kira apa itu namanya, teman-teman? Ya, betul, namanya adalah BUMN. Singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Chauvinisme merupakan A, anggapan saling menghargai perbedaan. Nah, apa ini namanya? Kalau anggapan saling menghargai perbedaan namanya adalah toleransi. Nah, yang B, kesadaran akan pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antara warga yang berbeda. Sehingga kesadaran akan pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antara warga yang berbeda suku. Bukan ya. Jadi ini kalau kita sadar akan persatuan namanya adalah apa? Semangat apa? Nasionalisme ya. Atau semangat kebinekaan ya. Jadi kebinekaan. Nomor C, anggapan sifat kekhususan terhadap suatu suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa lain. Nah, ini ya. Bukan, ini pluralisme kalau nggak salah. Nanti anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa yang lain. Nah, ini yang C. Selanjutnya,
Warga yang baik adalah warga yang selalu menjaga sopan santun dan berupaya untuk tidak mengganggu dan merugikan tetangga. Jika setiap warga dapat menerapkan sikap tersebut, kehidupan bertetangga dapat terhindar dari perselisihan permusuhan. Perhatikan pernyataan berikut. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi kalau kita bertetangga, kira-kira itu kita melakukan kegiatan yang positif apa negatif? Nah, yang kegiatan yang positif. Maka kita simak yang nomor yang ini, poin satu, saling menghormati. Nah, ini berarti positif ya. Kemudian, bentar saya hapus dulu biar bagus. Nah, tidak berempati ketika ada tetangga yang terkena musibah. Ini berarti berapa negatif. Harusnya kita apa? Kita berempati dan simpati ya ketika ada tetangga kita tertimpa musibah. Nomor 3, aktif berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Nah, ini positif. Nah, kemudian membeda-bedakan dalam pergaulan antar tetangga ini negatif. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Yeps. Nomor 9. Bejo, Butet, dan Benny mengunjungi rumah Mei. Mereka sangat akrab walaupun berasal dari berbagai suku bangsa. Bejo dari Jawa Barat, Butet dari Medan, Benny dari Ambon, dan Mei dari Cina. Mereka saling berkunjung dan bermain bersama. Sikap yang ditunjukkan oleh mereka adalah A. Melakukan diskriminasi terhadap teman. Apakah seperti itu kenyataannya? Tidak, karena diskriminasi kan membeda-bedakan. Padahal di sini ada pertemanannya ini terjadi dari beberapa suku, bahkan dari etnis ya. Bahkan dari suku atau etnis yang berbeda-beda. Maka ini tidak tepat. Nomor B. Memiliki sikap acuh tak acuh dan sombong dengan teman. Nah, ini juga tidak sesuai dengan pernyataan karena di sini mereka saling akrab ya. Nomor C. Saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, ini ya. Jadi yang betul adalah yang C. Memunculnya rasa curiga terhadap sesama teman. Ini juga tidak tepat. Jadi menghargai yang Benny, menghargai dari temannya yang dari Jawa, dari Cina ya. Kita harus menghargai sesama. Oke, nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Langsung kita baca. Soalnya, perilaku yang mencerminkan nilai sila kedua. Nilai sila kedua ditunjukkan nomor. Nah, sila kedua itu apa teman-teman bunyinya? Keadilan, oh bukan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita pilih yang mana? Ya, yang nomor 1 ya. Jadi nomor 1 ini, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Maka jawabannya adalah A. Oke, nomor 11. Perhatikan tabel di bawah ini. Penerapan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, sila keempat ini apa lambangnya? Kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Maknanya apa? Nilai terkandungnya apa? Tentang musyawarah, gotong royong, musyawarah ya. Musyawarah. Jadi penerapan nilai yang terkandung dalam sila keempat ditunjukkan oleh, oke, kita lihat dulu. Mengutamakan musyawarah. Jadi ini ya, nomor 3. Berarti kita pilih yang opsinya adalah 3. Lalu kegiatannya apa? Melakukan musyawarah dalam rangka HUT kemerdekaan. Jadi betul yang C ya. Nomor 12. Berdasarkan gambar di bawah ini, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah, nah, kalau persatuan dan kesatuan itu kira-kira perilaku apa teman-teman? Perilaku positif. Maka kita pilih juga opsi yang menunjukkan perilaku positif. Yang A, meneriaki dan menyuruh turun karena tariannya bukan dari daerah kita. Ini perilaku apa? Negatif. Yang B, mengobrol dengan teman. Nah, ini karena mengobrol berarti tidak memperhatikan. Perilaku apa berarti? Negatif. Menonton dan berteriak bahwa tariannya kurang bagus. Ini juga negatif. Menonton dengan baik dan memberikan tepuk tangan ketika tarian selesai. Ini yang positif, berarti yang dipilih adalah yang D. Oke, nomor 13. Perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, maka pasangan hak dan kewajiban anak di sekolah yang tepat adalah, ingat, di sini ada 2 kata kunci, yaitu pasangan hak dan kewajiban anak, terus tempatnya di sekolah ya. Jadi kita harus jeli di situ. Nomor 1, mendapatkan kasih sayang, menghormati orang tua. Kira-kira ini di mana teman-teman? Di rumah ya, berarti bukan yang ini. Kita nggak boleh pilih yang nomor 1.
Nomor 2, menggunakan fasilitas perpustakaan dengan baik. Nah, perpustakaan ini biasanya ada di mana? Di sekolah. Maka ini kita pilih ya. Coba kita lihat cek lagi nomor 3, menggunakan angkutan umum. Nah, angkutan umum untuk berangkat ke sekolah. Nah, angkutan umum itu berarti kan di masyarakat ya, fasilitas umum. Mendapatkan makan dan minuman untuk asupan energi. Ini juga di lingkungan keluarga. Jadi yang betul adalah yang nomor 2. Nomor 14. Contoh perilaku santun anak di lingkungan keluarga. Nah, ini juga sama. Ini ada 2 kata kunci, yaitu adalah perilaku santun, kemudian yang di mana? Di lingkungan keluarga. Jadi, apa saja itu yang apa namanya? Yang diopsikan atau dipilihannya. Yang pertama itu ada mempersilahkan orang tua mengambil makan terlebih dahulu. Kira-kira kalau ini kegiatannya di mana? Di rumah ya? Oke, kita pilih dulu. Mengambil makanan untuk berbagi bersama di sekolah. Nah, ini di teman di sekolah. Berarti bukan yang ini yang dimaksud dari soal. Makan bersama orang tua sambil nonton televisi. Nah, masa kalau makan itu sambil nonton televisi kurang santun ya teman-teman ya, meskipun dia di rumah. Membagikan makanan kepada tetangga sekitar. Nah, ini berarti di masyarakat. Berarti kalau bukan di lingkungan keluarga, yang tepat adalah perilaku santun di lingkungan keluarga adalah yang A. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nomor 15. Ulum dan ayahnya hendak mengunjungi rumah nenek. Mereka pergi dengan menggunakan angkutan bus. Di tengah perjalanan, seorang ibu yang sedang hamil besar naik ke bus yang mereka tumpangi. Ibu tersebut tidak mendapatkan tempat duduk karena sudah penuh. Melihat peristiwa tersebut, tindakan ulum yang tepat sebaiknya. Nah, jadi di sini kita harus punya rasa simpati, punya rasa peduli. Kalau ada ibu-ibu sudah hamil, kemudian nggak dapat tempat duduk, bagaimana sikap kita? Apakah yang A memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil? Bagaimana teman-teman? Baik ini ya. Oke, kita contohkan dulu baik. Yang B menyarankan ibu hamil untuk tidak naik kendaraan lain. Wah, ini kurang tepat ya. Yang C membiarkan ibu hamil naik bus sambil berdiri. Wah, ini sungguh tega, juga kurang baik perilakunya. Yang D meminta orang lain untuk memberikan tempat duduknya. Ini juga kurang baik. Kalau kita bisa memberikan tempat duduk kita, kenapa harus minta orang lain? Jadi kita sendiri yang berkorban, nggak apa-apa ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Nomor 16. Setiap warga negara, kita berhak mendapatkan rasa aman dan terlindungi dari perbuatan orang yang tidak diinginkan, seperti pencurian dan perampokan. Jika kita mendapatkan musibah seperti kebakaran dan kebanjiran, kita berhak mendapatkan bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Pernyataan tersebut merupakan hak warga negara untuk apa tadi? Untuk apa? Nah, tadi kita harus pandai dan jeli ya mencermati soal apa tadi kata kuncinya? Mendapatkan rasa aman dan terlindungi. Jadi kita pilih pilihan yang mengandung kata-kata itu. Apakah yang A? Memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Salah ya, karena di pernyataan soalnya tidak menyebutkan sama sekali hukum. Yang B menyampaikan pendapat, ini juga tidak disebutkan tadi di soalnya. Yang C mendapatkan perlindungan, betul yang C. Yang D mendapatkan pendidikan, kurang tepat juga. Yang nomor 17. Berikut merupakan dampak yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang, yaitu nah, kira-kira kalau hak dan kewajiban tidak seimbang, apa yang terjadi? Akan menimbulkan perilaku negatif. Apakah yang A? Banyak terjadi bencana alam. Nah, ini kurang tepat ya, karena bencana alam itu dengan lingkungan dan alam harusnya hubungannya. Yang B, setiap orang mengetahui posisi dirinya masing-masing. Nah, ini juga kurang tepat, karena ini perilaku yang positif. Padahal kan kita yang mencarinya adalah perilaku yang negatif, karena terjadi akibat dari tidak seimbangnya hak dan kewajiban. Yang C, tugas yang ditanggung seorang akan semakin banyak. Nah, kurang tepat juga. Yang D, kehidupan menjadi tidak tentram karena adanya perselisihan ya. Nomor 18.
Keberagaman bentuk pakaian adat dapat menimbulkan perselisihan apabila tidak disikapi dengan baik. Sikap kita melihat teman memakai pakaian adat daerahnya adalah, nah, bagaimana sikap kita? Kita pilih pilihan yang positif. Apakah A, mengotori pakaian? Wah, ini sudah sangat perilaku negatif ya. Memuji keindahan dan keunikan, ini betul. Sudah wis, kalau sudah ketemu sudah, kalau membaca opsi yang lainnya juga nggak apa-apa, untuk mengecek saja. 19. Berikut yang termasuk prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. A. Persatuan, pembangunan, dan individualisme. Nah, ini yang ini kurang tepat ya. Jadi yang A tidak boleh dipilih. Yang B. Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme. Ini sudah betul. Nomor 20. Karakteristik utama bangsa Indonesia yang menyebabkan banyak wisatawan asing tertarik dengan kekayaan budaya Indonesia adalah A. Keadilan dan kesejahteraan, B. Gotong royong dan toleransi, C. Kebijaksanaan dan murah hati, D. Keramah tamahan dan B. Kebinekaan. Nah, ini ya. Kenapa kok pilih yang itu? Jadi berdasarkan riset, orang-orang luar negeri itu menilai orang Indonesia itu sangat ramah. Kemudian orang-orang luar negeri juga sangat kagum kepada negara kita, kepada bangsa kita. Kok bisa ya? Padahal terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa, berbagai agama bisa hidup rukun. Nah, itu jadi mereka kagum kepada negara kita. Nomor 21. Keragaman bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi alasan terbentuknya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini terwujud agar A. Antar suku dapat berkomunikasi dengan lancar. B. Persatuan dan kesatuan dalam satu suku terjalin. C. Bangsa Indonesia merasa memiliki bahasa Indonesia. D. Terlihat keberhasilan pemerintah menciptakan bahasa Indonesia. Nah, keragaman bahasa itu kan, jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu ada untuk apa? Memudahkan kita berkomunikasi antar suku ya. Jadi ada bahasa persatuan. Jadi ketika orang Jawa bertemu dengan orang Madura itu bisa berkomunikasi. Coba kalau kita orang Jawa bertemu dengan semuanya orang Batak itu ya, yang orang Batak dengan bahasa Batak, yang orang Jawa dengan bahasa Jawa, bagaimana yang terjadi? Tidak bisa berkomunikasi. Jadi perlunya ada bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya nomor 22. Bacalah dengan teliti dan seksama. Pernyataan di atas merupakan manfaat dari, oke ya, kita baca. 1. Membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. 2. Menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 3. Membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik. 4. Mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Nah, kita pernyataan itu manfaat dari apa? Yang A. Kewajiban mentaati peraturan yang berlaku. Kurang tepat ini ya. Yang C. Kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Kurang tepat. Yang yang B ya. Yang C sekarang, kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Ini juga kurang sesuai. Yang D. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Nah, jadi ini adalah semua tadi itu berhubungan dengan pendidikan. Nomor 23. Pengasuh adikmu di rumah berasal dari daerah Madura dan sangat suka mendengarkan lagu daerahnya. Ketika ayah dan ibu bekerja, beliau memutar lagu ketika Nomor 23. Pengasuh adikmu berumah Nomor 23. Pengasuh adikmu di rumah berasal dari daerah Madura dan sangat suka mendengarkan lagu daerahnya. Ketika ayah dan ibumu bekerja, beliau memutar lagu dengan suara yang cukup keras. Kamu merasa terganggu dengan lagu itu ketika sedang mengerjakan tugas sekolah. Sikap yang sebaiknya kamu lakukan adalah A. Meninggalkan rumah, kurang tepat. B. Mengadu kepada ayah dan ibu, juga kurang tepat. C. Mementingkan lagu tersebut dengan paksa, kurang tepat. Dan D. Meminta beliau mengecilkan suara dengan sopan. Nah, ini ya, D saja yang paling tepat. Nomor 24. Perhatikan upacara adat di samping. Nama upacara adat di samping adalah A. Upacara adat Kasada. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah, lihat ini. Ini adalah bagian rumah ya, atau bentuk rumah ya. Ini itu adalah tradisi yang ada di tanah Toraja. Nah, kemudian ini itu sebenarnya adalah adat pemakaman ya. Jadi yang betul adalah yang B.
Nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan di atas yang menggambarkan manfaat yang kita peroleh jika melaksanakan kewajiban bela negara adalah, nah, membela negara manfaatnya apa? Apakah satu, budaya daerah tetap lestari? Ini boleh ya. Nomor dua, melaksanakan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kurang tepat ya. Kebutuhan wilayah KRI mengikuti kemajuan teknologi perkembangan zaman. Ini hidup rukun dan damai. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Ada? Ada. Nomor 26. Cara menghargai keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat adalah A. Merasa curiga kepada pesaing. Tidak. Ini kurang tepat. B. Mengejek kelompok ekonomi lemah. Kurang tepat juga. C. Saling menghargai apapun pekerjaan yang dimiliki. Betul. Rumah Pak Yosep, nomor 27 ya. Rumah Pak Yosep terletak di dekat masjid. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Islam mengadakan takbiran sambil memukul beduk hingga pagi. Pak Yosep memaklumi kegiatan yang dilakukan setahun kali tersebut. Pak Yosep pun menyediakan halaman rumahnya sebagai tempat parkir orang-orang yang ingin ke masjid. Kewajiban yang telah dilakukan Pak Yosep adalah A. Mengakui persamaan di bidang hukum. Padahal ini bukan di bidang hukum ya. B. Menghormati umat agama lain. Ya betul, menghormati umat agama lain. Nomor 28. Dari pernyataan di atas yang menggambarkan akibat tidak adanya persatuan kesatuan di masyarakat. 1. Terjadi pertengkaran di dalam keluarga karena unsur keegoisan. Ingat, ini kata kuncinya adalah akibat tidak adanya persatuan di lingkungan masyarakat, di masyarakat. Kalau yang ini kan berarti di lingkungan rumah ya, berarti tidak kita pilih. Nomor 2, menumbuhkan rasa individualis yang tinggi. Betul. Nomor 3, bergotong royong dalam menjaga kebersihan. Wah, ini kalau ini kan berdampak positifnya. Nomor 4, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan orang lain. Ya, betul. Nomor 5, terciptanya kerukunan karena saling menghargai. Ini juga perilaku yang dampak positif. Maka yang betul adalah 2 dan 4. Ada 2 dan 4? Ada. 29. Demonstrasi untuk menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Namun kegiatan itu harus juga memperhatikan aturan dan kepentingan orang lain. Sikap yang benar ketika menyampaikan pendapat melalui demonstrasi adalah A. Menutup jalan di sekitar tempat demonstrasi. Ini kurang bagus karena banyak orang yang mau beraktivitas, bukan hanya orang yang akan berdemonstrasi saja. B. Mengajak orang yang lewat ikut demonstrasi. Nah, tadi perbedaannya sama yang ini ya, jadi kurang bagus juga. Yang C. Melakukan demonstrasi di lapangan terbuka dan tertib. Nah, ini betul. Kemudian yang D. Melakukan konvoy. Wah, ini bisa menyebabkan kemacetan, jadi kita pilih. Nomor 30. Pemerintah menyediakan anggaran untuk pendidikan di Indonesia. Anggaran ini disediakan agar anak-anak Indonesia mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Pemerintah sadar bahwa kualitas generasi penerus bangsa akan menentukan masa depan bangsa di kemudian hari. Kewajiban yang dimiliki oleh setiap anak bangsa adalah A. Melaksanakan piket kelas sesuai giliran. B. Memakai seragam yang lengkap dengan atributnya. C. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui sekolah. D. Menjaga kelestarian lingkungan di sekolah. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C, ketika mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nomor 31. Nomor 31. Sumpah Pemuda merupakan bukti nyata lahirnya bangsa Indonesia bersatu. Sehingga seluruh warga negara Indonesia perlu menjaga dan meningkatkan rasa persatuan tanpa membeda-bedakan latar belakang dan daerah masing-masing. Maka dampak dari Sumpah Pemuda adalah A. Perbedaan suku bangsa di Indonesia, padahal Sumpah Pemuda itu tujuannya menyatukan. B. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan bangsa, ini juga tepat. C. Kekayaan bangsa yang melimpah, nah ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan ya. D. Keberagaman budaya Indonesia. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu hubungannya dengan kata persatuan. Maka kita pilih yang B. Nomor 32. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah melestarikannya. Hal tersebut penting dilakukan karena
A. Budaya Indonesia paling beragam dibandingkan dengan negara lain. B. Budaya bangsa Indonesia bisa menarik wisatawan dari mancanegara. C. Budaya Indonesia adalah kebudayaan yang paling baik di dunia. D. Kebudayaan bangsa Indonesia tidak dipelajari oleh bangsa lain. Nah, jadi apa? Kita harus melestarikan budaya karena budaya Indonesia ini bisa menarik wisatawan dari mancanegara. Nomor 33. Dalam sebuah daerah, mata pencarian penduduk sangat beragam. Di antaranya ada pedagang, pegawai, petani sayur, nelayan, jasa. Alasan adanya keberagaman ekonomi adalah A. Letak geografis penduduk. B. Jumlah penduduk yang tinggal tidak merata. C. Jumlah penduduk yang seimbang. D. Banyak penduduk yang menekuni salah satu bidang ekonomi. Jadi, alasan keberagaman ekonomi adalah letak geografis. 34. Saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. Pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Nah, kira-kira yang sesuai dengan hukum Indonesia yang mana? Yang satu, masuk ya. Yang nomor 2, sumber daya alam tidak cepat habis dapat dinikmati hingga generasi yang akan mendatang. Menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan pendapat. Mencintai produk dalam negeri. Maka pelaksanaan sikap mematuhi aturan adalah yang 1 dan 3. Nomor 35. Pemerintah menetapkan aturan baru bagi masyarakat. Masyarakat merasa keberatan terhadap aturan yang baru tersebut karena dianggap menyulitkan. Mereka ingin memberi saran kepada pemerintah sebagai perbaikan. Cara yang dapat masyarakat lakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 adalah A. Melanggar aturan tersebut, B. Menerima aturan tersebut dengan paksa, C. Menolak ketika dikenakan sanksi karena melanggar hukum, D. Melakukan demonstrasi sesuai dengan peraturan. Baik, sekarang kita ke uraian esai ya. Nomor 36. Hak kita dibatasi oleh apa kira-kira anak? Hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Nomor 37. Membiasakan diri berperilaku suka bekerja keras dan tidak malas merupakan perilaku yang mencerminkan sila kelima ya. Nomor 38. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati lambang negara. Lambang negara yang dimaksud adalah Garuda Pancasila. Nomor 39. Kesadaran seseorang melaksanakan sesuatu dan bersedia menanggung akibat perbuatan tersebut adalah apa teman-teman? Tanggung jawab. Ya. Nomor 40. Kewajiban dan hak warga negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945. Baik anak-anak, selanjutnya adalah nomor 41. Isu SARA tidak boleh dijadikan penyebab munculnya perpecahan di lingkungan masyarakat. SARA singkatan dari suku, agama, ras, antar golongan. Jadi SARA ya. Nomor 42. Sikap menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri disebut toleransi ya. Ingat-ingat teman-teman ya. Menghargai pendapat orang lain itu namanya toleransi. Menyampaikan pendapat, nomor 43 ya. Menyampaikan pendapat merupakan hak namun harus dilakukan sesuai apa? Menyampaikan pendapat itu sesuai pembahasannya. Jadi kalau yang dibahas apa, yaitu bahas apa pendapat kita sampaikan. Jangan sampai yang dibahas A kita pendapatnya
B gitu ya. Nah, jadi nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan pembahasan. Nomor 44, bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal. Tertinggal dari bangsa lain. Nomor 45, mau berbaur dengan suku bangsa lain dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sekarang kita lanjutkan di bagian esai nomor 46. Tamu adalah bla 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 ya. Nah, langsung saya tuliskan tata cara tamu yang baik. Nah, jadi tata cara tamu yang baik itu apa teman-teman misalnya? Ya, kalian bolehlah minimal menyebutkan 3 atau berapa gitu ya. Nah, contohnya yang pertama itu adalah apa? Mengucapkan salam. Seumpamanya boleh ya. Mengucapkan salam, kemudian minta izin untuk masuk. Terus kemudian berpakaian rapi ya. Boleh berpakaian rapi, itu sangat dianjurkan sekali. Terus kemudian apa lagi? Duduk dengan sopan. Ya, itu banyak sekali nanti yang bisa kita apa? Kan teman-teman biasanya kan sering juga bertamu kan, terus apa? Hadir tepat waktu ya, atau izin apa? Janjian dulu ya. Itu. Nomor 47, jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kalau ada soal yang seperti ini, teman-teman harus teliti ya. Jadi nanti di jawabannya ada beberapa jawaban kira-kira teman-teman. Ya betul, ada 2, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa artinya? Maksudnya, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada butir Pancasila. Itu ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, selanjutnya yang Pancasila sebagai pedoman itu apa? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Itu bagaimana maksudnya? Pancasila sebagai pemersatu bangsa maksudnya Pancasila itu menjadi alat pemersatu. Disebutnya sila persatuan Indonesia sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbeda-bedaan tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan. Gitu ya. Paham anak ya? Jadi diperhatikan di soalnya. Kalau ada seperti ini berarti jawabannya ada 2 ya. Nomor 48, negara Indonesia sangat memperhatikan anak-anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan membentuk KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Menurut pendapatmu, mengapa negara sangat peduli terhadap anak-anak dan apa tugas dari KPAI? Nah, soal-soal seperti ini itu adalah menguji daripada nalar kita. Jadi pendapatnya bagaimana kalau negara sangat peduli terhadap anak? Ya, pendapat dari saya itu berarti perlu dilakukan karena anak tersebut merupakan generasi penerus bangsa, di mana nanti yang akan menjadikan bangsa ini maju atau tertinggal dari bangsa lain ya anak-anak yang sekarang ini. Makanya kita harus melakukan perlindungan kepada anak. Nah, terus kemudian apa saja tugas dari KPAI? Nah, tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 49. Yang A, ada 2 gambar ya, ada A, ada B. Nah, gambar di atas merupakan keberagaman tingkat kesejahteraan yang ada di negara Indonesia. Apa pendapatmu mengenai keberagaman tingkat kesejahteraan pada gambar dan sikap apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi perbedaan tingkat kesejahteraan tersebut? Nah, yang A ini gambarnya bagaimana? Ini orang ini ya, anggap yang A itu merupakan tingkat kesejahteraannya sangat
rendah karena rumah tersebut sangat tidak terawat dan tidak layak ditinggali, ada lubang, ada apa namanya itu, tingkatnya kumuh dan lain sebagainya. Sementara yang gambar di B itu kan tingkat kesejahterwaannya sangat tinggi, dari mana, dari rumahnya saja kelihatan mewah ya, kemudian bertingkat gitu. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kesenjangan itu? Ya, memberikan donasi kepada yang membutuhkan, yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin, yang sudah makmur memberikan kebutuhan yang masih kekurangan itu. Jadi nanti mengurangi daripada kesenjangan. Nomor 50, temanmu di sekolah kadang memiliki karakter, sikap, fisik, budaya, dan agama yang berbeda. Perbedaan yang ada seharusnya dapat menjadi alat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Menurutmu, pentingkah sikap persatuan dan kesatuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana menurut kalian? Penting nggak persatuan itu? Penting, iya penting. Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan tersebut? Nah, sikap kita ya harus saling menghormati karena supaya tidak terjadi perkelahian, permusuhan, dan pertengkaran antar suku, antar agama, antar budaya ya. Jadi kita harus saling menghormati. Manfaatnya, apa yang dapat kamu peroleh jika menjaga persatuan kesatuan? Ya kita bisa hidup damai. Enak kalau kita bisa hidup damai itu kehidupan akan tenang ya. Kita apa namanya terhindar dari konflik, terus kemudian damai. Nah, itu adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Guru bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.